Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Makartijaya, kelas 11-1, ingin menampilkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kami yang bertemakan bangunlah jiwa dan raganya. Di sebelah saya ada rekan saya Iwan Bayu. Saya Hamzah. saya Ivan Juleksanda. Saya Arya. Saya Fajar Wadud Jaya Putra. Marilah kita bersama-sama menyaksikan proyek kelima kami tentang Minimnya minat baca pada generasi muda. Teknologi masyarakat Indonesia menyatakan malas baca tapi cerewet di media sosial. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,0001% saja. Indonesia termasuk negara paling terbelakang dalam kemampuan membedakan fakta dan opini. Tidak heran banyak warganet peternak hoax post-truth era. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-71 dari 77 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Bahkan, Indonesia masih kalah dari negara tetangga di Asia Tenggara yakni Thailand. Dalam survei Central Constitute State University tahun 2016 silam, Indonesia menempati peringkat 60 dalam peringkat Most Literate Nation in the World. Halo, tahu nggak sih kalian? Meski minat baca buku rendah, tapi data We Are Social 2017 mengungkapkan orang Indonesia menatap layar gadget selama kurang lebih 9 jam sehari. Maka tidak heran dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima di dunia. Ilmu minimalis buka buku, tapi sangat suka menatap layar gadget selama berjam-jam. Ditambah paling cerewet di media sosial. Jangan heran jika Indonesia jadi sasaran empuk untuk info, provokasi, hoax, dan fitnah. Kecepatan jari untuk langsung like dan share bahkan melebihi kecepatan otaknya. Padahal informasi belum tentu benar atau valid, provokasi dan memecah belah NKRI. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, kita harus berbijak dalam menggunakan jaring sosial media. Berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2021, Indonesia saat ini sedang mengalami darah literasi, yakni 1 dari 2 peserta didik jenjang SD sampai SMA belum mencapai minimum literasi. Mendikbudristek mengimbau bahwa hasil tersebut konsisten dengan hasil Program for International Student Assessment selama 20 tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa skor literasi anak-anak Indonesia masih berada di bawah rata-rata dan kemampuan literasi di negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu disertai pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20.000 PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia. Ini adalah program pengiriman buku dengan jumlah penerima yang terbesar sepanjang sejarah Kemendikbudristek. Dan yang paling penting adalah bagaimana kami saat ini menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk membantu sekolah memanfaatkan buku-buku yang diterima tutur Mendikbudristek. Triwulan pertama 2023, Kominfo identifikasi 425 isu hoax. Selama triwulan pertama tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 425 isu hoax yang beredar di website dan platform digital. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pada triwulan pertama tahun 2022 yang mencapai 393 isu
hoax pada Januari 2023. Tim ASDITJAN Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menggali 147 isu hoax pada Februari 2023, terdapat 117 isu hoax, dan bulan Maret 2023 terdapat 161 isu hoax. Berikut ini dampak negatif dari minimnya minat baca pada generasi muda. Nomor 1, generasi akan menjadi generasi yang pemalas. Nomor 2, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh generasi muda sekarang. Nomor 3, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nomor 4, wawasan sempit. Nomor 5, kesulitan mengembangkan potensi diri. Nomor 6, melahirkan generasi yang egois dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan generasi muda malas atau minim minat bacanya. 1, yaitu faktor lingkungan. 2, yaitu faktor pengembangan teknologi. 3, budaya copy paste. 4, sarana membaca. Dan 5, kurangnya motivasi pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat baca seseorang, maka hendaknya kita bangun lingkungan yang positif dengan ajakan dan dorongan baca yang tinggi. Memanfaatkan teknologi yang positif, menghilangkan budaya copy paste, memberikan sarana yang memadai bagi pembaca, dan memberikan motivasi kepada anak maupun lingkungan kita agar melahirkan generasi yang gemar membaca. Kita sebagai generasi muda sepatutnya meningkatkan minat baca Indonesia supaya bisa bersaing dengan bangsa lain. Dan kami mengajak seluruh pelajar-pelajar di Indonesia, terutama pelajar di SMA Negeri 1 Makarjaya, untuk lebih meningkatkan minat baca ketimbang bermain gadget selama berjam-jam. Terima kasih sudah menonton proyek kelima kami yang bertema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memotivasi pelajar-pelajar yang lain untuk lebih meningkatkan gemar membaca dan lebih peduli kepada buku-buku yang berada di perpustakaan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.